Salam Korsa dan salam Security First. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang patroli sistem atau patrol system. Patroli adalah salah satu tugas penting dalam pelaksanaan pengamanan, di mana patroli berfungsi melakukan pengawasan secara menyeluruh ke seluruh areal pelaksanaan tugas tenaga pengamanan. Di dalam pelaksanaan patroli ini kita membagi beberapa tipe-tipe patroli. Pertama, adanya patroli yang terjadwal. Yang kedua, adanya patroli tidak terjadwal. Yang ketiga, adanya patroli terbuka. Yang keempat adalah patroli tertutup. Area patroli. Pada dasarnya seluruh area pengamanan adalah area yang harus dipatroli. Sistem pengamanan harus dapat melakukan identifikasi untuk titik-titik kerawanan yang dibutuhkan pengawasan lebih intens atau secara reguler. Mari kita membahas tentang patroli terjadwal. Apakah patroli terjadwal? Patroli terjadwal adalah patroli yang dilakukan oleh petugas keamanan yang dilakukan sesuai dengan pola dan jadwal yang sudah ditentukan oleh pimpinan dan biasanya sudah dilengkapi dengan formulir pengecekan rutin, dan petugas keamanan dilengkapi dengan peralatan pendukung patroli antara lain misalnya patrol guard, RFID system, handy talkie sebagai alat komunikasi dan lain-lain, termasuk di dalamnya tentunya buku catatan dan kamera pendukung. Dalam hal ini dapat menggunakan kamera handphone, di mana fungsi kamera tentunya jika perlu diambil beberapa data, fakta, temuan di lapangan sehingga kita dapat mengambil data tersebut menjadi bagian dari laporan petugas patroli. Patroli tidak terjadwal adalah patroli yang dilakukan tanpa jadwal dan berdasarkan petunjuk dan arahan komandan lapangan atau supervisor, di mana patroli ini tidak memiliki pola dan dilakukan secara acak disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Dalam hal ini dibutuhkan kejelian seorang komandan lapangan untuk menutup ruang yang menjadi wilayah pengawasannya. Sehingga bagaimana konsep patroli tidak terjadwal adalah melengkapi patroli yang sudah terjadwal. Patroli terjadwal itu polanya sudah jelas, sudah ditentukan, jam, waktu, dan jarak itu sudah menjadi satu acuan baku, sehingga fungsi supervisor atau komandan dapat menilai berapa waktu yang dibutuhkan pada saat di dalam patroli terjadwal. Namun patroli tidak terjadwal ini sifatnya adalah tidak memiliki data. Namun pengertian tidak memiliki data adalah tidak memiliki pola, tidak terjadwal, itu berdasarkan perintah dari komandan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Sehingga sifatnya direct komunikasi, di mana laporannya itu harus dilakukan secara direct kepada unsur pimpinan yang memberikan perintah terhadap patroli tidak terjadwal. Lalu selain itu ada yang kita sebut namanya patroli terbuka. Patroli terbuka adalah patroli yang dilakukan secara terbuka dan terlihat secara rutin untuk mengawasi area pengamanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang petugas keamanan.
di mana fungsi patroli ini lebih kepada membangun deterrent effect. Di dalam membangun sebuah sistem keamanan ada 4D, jangan kita pernah lupa. Ada deterrent effect, ada detection, ada deter, detect, deterrent effect, dan tentunya deny. Ya, ini 4 hal penting yang petugas security harus ketahui. Deterrent effect, yang dimaksud dengan deterrent effect adalah kita mengirimkan sinyal kepada orang yang dalam tanda kutip ingin melakukan kejahatan bahwa ada petugas keamanan. Deterrent itu artinya juga memberikan rasa takut pada pelaku kejahatan karena keberadaan kita. Sehingga patroli yang dilakukan secara terbuka dan terlihat secara rutin untuk mengawasi area pengamanan menjadi tanggung jawabnya, di mana fungsi patroli ini lebih kepada membangun, tadi saya sudah singgung dengan deterrent effect, kepada setiap orang yang akan melakukan upaya kejahatan pada lokasi pengawasan kerja satuan pengamanan. Selain patroli terbuka, tentunya ada patroli tertutup. Patroli tertutup adalah patroli yang dilakukan secara tertutup dan tidak terlihat sama sekali adanya petugas keamanan sedang melakukan pengawasan area. Ini biasanya banyak dilakukan oleh sering disebut intelijen atau SDT, Surveillance and Detection Team. Jadi tim investigasi juga sebenarnya atau intelijen melakukan patroli, dan tentunya area-area patrolinya ini tidak terjadwal dan itu disesuaikan dengan kondisi lapangan pada saat itu. Patroli tertutup ini lebih menitik beratkan kepada objek-objek vital dan aset penting dan bernilai dari suatu perusahaan. Inilah yang dilakukan tim surveillance atau sering kita sebut dengan patroli tertutup. Pelaksanaan patroli tertutup ini dikomandoi langsung oleh pimpinan atau supervisor dan danru, dan sifatnya harus direct communication. Karena apa? Karena keberadaan patroli tertutup biasanya tidak diketahui oleh orang-orang lain, tidak diketahui oleh pekerja-pekerja lain, dan sifatnya adalah terselubung. Kenapa harus direct dengan komandan regu? Bisa saja sesuatu terjadi di lapangan, identifikasi dari petugas patroli tertutup atau surveillance detection team ini terbongkar, walaupun SDT atau surveillance detection team atau patroli tertutup ini sudah dibekali dengan story, dengan cerita gitu ya. Jika mereka sebagai petugas keamanan melakukan patroli terungkap, maka dia harus punya namanya, istilahnya kita sebut cover story atau cerita yang dapat meyakinkan orang lain yang mencurigai yang bersangkutan. Namun jika cover story tidak mampu meyakinkan, tentunya disinilah peran danru atau supervisor, sehingga tidak ada dampak negatif atau dampak kekerasan yang dapat ditimbulkan terhadap surveillance and detection team karena keberadaannya yang sebenarnya tidak diketahui, yang dapat menimbulkan kesan oleh orang-orang lain adalah pelaku kejahatan. Jadi surveillance detection team harus selalu dapat berkomunikasi kepada komandan regu atau supervisor secara online setiap saat, karena jika ada sesuatu yang di luar daripada apa yang sudah direncanakan, keamanan dan keselamatan petugas keamanan itu sangat penting sekali. Lalu dari cerita tentang patroli dengan 4 hal tadi, tipe-tipe, kita sekarang masuk kepada jenis-jenis patroli. Patroli itu ada beberapa jenis. Ada patroli luar gedung atau perimeter area, di mana kita lakukan di luar area gedung kita.
namun areal pengawasan kita adalah perimeter. Nah, bagi petugas keamanan patroli, kita harus tahu betul di mana perimeter, di mana area yang menjadi perimeter pengawasan, titik-titik. Jangan sampai kita salah. Sebagai petugas keamanan, kita harus paham betul di mana di antara perimeter-perimeter ini menjadi hole atau loops atau ruang untuk orang melakukan kejahatan, sehingga patroli perimeter harus dilakukan secara rutin. Kaitannya selain melakukan patroli, tentunya kita punya kamera CCTV. Nah, sehingga petugas di operator di CCTV ini yang sering suka salah gitu ya. CCTV sering difungsikan sebagai alat perekam belaka, padahal fungsi CCTV adalah kepanjangan dari mata petugas security. Sehingga seharusnya bagaimana antara operator CCTV dengan petugas keamanan tidak melakukan pengawasan dalam waktu bersamaan di titik area yang sama. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan patroli baik terbuka maupun tertutup, tentunya ada coverage area yang harus dapat dipantau oleh petugas CCTV di mana keberadaan petugas keamanan pada saat itu tidak berada di tempat. Nah, hal ini yang saya lihat koordinasi, komunikasi yang masih banyak belum berjalan di lapangan dengan baik. Dan mari kita mengembalikan fungsi daripada kamera CCTV, bahwa kamera CCTV bukan hanya sebagai alat perekam, tetapi adalah kepanjangan mata, kepanjangan dari pengawasan tenaga keamanan yang keberadaannya pada saat itu tidak berada di tempat, dan operator CCTV adalah sebagai komandan in charge jika sesuatu kejanggalan terjadi, sehingga dapat segera menginformasikan kepada petugas patroli untuk melakukan pengecekan di wilayah yang dicurigai. Lalu yang berikutnya adalah patroli dalam gedung, di mana patroli di dalam gedung itu sifatnya adalah areal yang tertutup, dan tentunya patroli di dalam gedung ini tergantung gedungnya. Mungkin gedungnya terdiri dari beberapa ruang, terdiri dari beberapa lantai, dan biasanya sudah diberikan formulir catatan gitu ya. Apakah lampu dalam keadaan mati, pintu sudah dalam keadaan terkunci, jendela sudah tertutup, dan segala macamnya. Untuk wilayah patroli dengan cakupan area yang cukup luas, maka dibutuhkan kendaraan pendukung. Antara lain mungkin adanya sepeda motor, adanya sepeda, adanya skuter mungkin yang lagi tren, dan mungkin areal yang sangat luas sekali dibutuhkan mobil patroli. Jika menggunakan kendaraan pendukung, maka petugas keamanan harus dapat memastikan kesiapan kendaraan dalam pelaksanaan patroli tersebut. Demikian pemaparan saya tentang patroli sistem. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan komen. Sampai jumpa dalam materi-materi Security First selanjutnya. Salam Korsa dan salam Security First.